falsafah DIY yang sangat mengakar di masyarakat, yaitu Hamemayu Hayuning Bawono. Nah, di mana peran masyarakat itu tebing breksi. Akan ada tebing breksi yang lain juga. Betul. Baik. Wah, ini tantangannya luar. Dalam hal konservasinya kita menyusun satu delineasi atau batasan daerah penyangga dari geoset tersebut. Sehingga pengelolaan yang dilakukan itu pengajuan Geopark atau Taman Bumi Jogja ini sebenarnya di belakangnya itu ada beberapa tahap yang sudah dilakukan. Salah satunya adalah penetapan kawasan cagar alam geologi atau KCAG. Jadi semua site-site itu harus kita KCAG. Oke, hai Sobat Rembuk Jogja. Kali ini saya Vidiana Arsanti sedang mencari terkait dengan penetapan Geopark Jogja untuk Geopark Nasional. Jadi tindak lanjut paskanya seperti apa? Apakah Geopark Jogja ini yang ditetapkan sebagai Geopark Nasional hanya sebagai formalitas belaka, atau memang sebagai penghargaan untuk masyarakat, sebagai penghargaan untuk filosofi Hamemayu Hayuning Bawono. Oke, ada Mas Ghazali. Oke, kebetulan ini Mas Ghazali, saya sedang mencari materi mengenai Geopark Jogja yang sedang ditetapkan nih baru-baru ini menjadi betul menjadi Geopark Nasional. Mungkin kita bisa berbincang-bincang terkait hal ini. Apakah Mas Ghazali ada waktu? Selalu ada waktu lah buat Geopark Jogja. Oke, baiklah. Kalau begitu, Sobat Rembuk Jogja, mari kita saksikan podcast tindak lanjut pasca Geopark Jogja ditetapkan menjadi Geopark Nasional. Ini dia podcast untuk Anda. Halo Sobat Rembuk Jogja. Oke, pada event hari ini kita kedatangan 3 narasumber yang akan membahas tentang tindak lanjut pasca penetapan Geopark Jogja sebagai Geopark Nasional. Tentunya Geopark Jogja ini akan lebih berlanjut ini seperti apa ini tentunya. Oke Sobat Jogja, mari kita sapa 3 narasumber kita hari ini. Oke, selamat datang Ibu Rosdiana Puji Lestari, STMeng, dari Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan. Selamat datang Ibu. Terima kasih Mbak Vidya. Oke, baik. Yang kedua, narasumber kita yang kedua yaitu dengan Bapak Muhammad Ghazali Rahman, PhD. Ini dari Pusat Studi Geoheritage dan Geopark UPN Veteran Yogyakarta. Selamat datang Bapak Ghazali. Terima kasih banyak. Baik, narasumber kita yang ketiga. Wah, ini tidak kalah kerennya ini dari anggota DPRD 1 DIY Komisi C. Selamat datang Bapak Timbul Suryanto. Ya, terima kasih Mbak Vidya. Baik, hari ini tentunya ada beberapa pertanyaan nih untuk Sobat Rembuk Jogja, karena kita membahas hal yang sangat seru tentang Geopark Jogja. Nah, baik, mungkin nanti akan saya tanyakan kepada Bapak dan Ibu untuk terkait dengan Geopark Jogja ini yang sudah ditetapkan sebagai Geopark Nasional ini. Baik, nah pertanyaan yang pertama nih tentunya, kira-kira nih apa nih peran masing-masing nih dalam pengembangan Geopark Jogja nih? Mungkin dari Ibu Puji dulu nih. Monggo Ibu. Terima kasih Mbak Vidya. Jadi penetapan Geopark Jogja menjadi Geopark Nasional itu semata-mata bukan hanya karena apresiasi keberadaan
warisan geologi yang ada di DIY. Tapi juga menurut kami ini merupakan suatu apresiasi terhadap falsafah DIY yang sangat mengakar di masyarakat, yaitu Hamemayu Hayuning Bawono. Nah, di mana peran masyarakat itu menjadi sosok yang harus bisa menjaga kebumian ini. Nah, secara struktur, secara holistik gitu ya dalam menjaganya. Nah, peran kami di Biro PIWP 2 tadi, kalau kepanjangannya panjang ya Mbak ya, nanti lupa lagi. Tapi peran kami ini adalah kami sebagai koordinasi, karena sebagai koordinator, karena pengelolaan geopark ini tidak bisa dijalankan hanya dari pemerintah daerah DIY, tapi harus seluruh stakeholder, dari kabupaten kota, dari masyarakat, dari akademisi, Pak. Jadi kami sebagai koordinator dari semua stakeholder untuk dalam pengelolaan geopark ini. Oke, Ibu Rosdiana. Mungkin kalau dari Bapak Ghazali, nah bagaimana nih Pak peran masing-masingnya nih? Terima kasih banyak Mbak Vidya. Jadi ini kami dari Pusat Studi Geoheritage Geopark UPN Veteran Yogyakarta. Jadi sebenarnya sebelum masuk ke pertanyaan itu, saya pengen men-state bahwa istilah geopark itu kalau disebut sebagai geopark itu kan bahasanya kayak ilmiah banget ilmiah sekali ya. Sehingga mudah-mudahan Sobat Rembuk Jogja itu memaknai geopark itu dalam bahasa Indonesianya adalah taman bumi. Ya, taman bumi yang mana ya semuanya bisa punya peran di sana. Kemudian masuk ke dalam peran kami sebagai perwakilan dari akademisi, dari university, dari pusat studi. Tentunya pertama kami sudah mengawal 13 tahun, mungkin hampir 13 tahun perjalanan Geopark Jogja sampai di titik ini, dan tentunya tidak akan berhenti begitu nggih. Kemudian jika Taman Bumi Jogja ini kita anggapkan sebagai sebuah bangunan, tentunya kan disokong sama banyak pilar supaya mantap nggih. Dan peran kami nanti akan ada di pilar edukasi dan pilar konservasi serta pilar mitigasi. Kurang lebih begitu Mbak, untuk pertanyaan pertama. Terima kasih. Terima kasih Pak Ghazali. Lanjut nih dari Pak Timbul nih Pak. Nah, bagaimana nih kira-kira Pak perannya Pak? Kalau dari DPRD itu perannya pengawasan Mbak, di dalam pengawasan. Terus kami hampir sama dengan Ibu dan Masnya untuk mengedukasi masyarakat bahwa Taman Bumi, Taman Bumi. kita sebut Taman Bumi, bahwa Taman Bumi itu tadi sangat mendukung sekali untuk kemajuan termasuk ekonomi, budaya, dan lain-lain. Tentunya dari DPRD kami akan melakukan pengawasan, mengedukasi masyarakat, bersosialisasi tentang itu. Terus nanti di dalam penganggaran kami juga berwenang untuk menganggarkan apa yang perlu dianggarkan yang betul-betul bermanfaat buat masyarakat sekarang maupun masyarakat ke depan. Karena ini menyangkut masa depan DIY. Masa depan DIY ya. Ini tentunya sangat luar biasa berat ini Pak gitu ya. Sehingga ini memikul tanggung jawab, dan tanggung jawab ini harus dipikul secara bersama-sama gitu nggih. Baik, mungkin itu ya Sobat Rembuk Jogja, sehingga ini perlu Sobat Rembuk bahwa peran-peran ini kita harus berperan nih, semuanya harus ikut serta dalam memelihara seperti halnya tadi ya, untuk peran Rembuk Jogja ini agar lebih lagi ya untuk terlibat tentunya dalam menjaga dong ya warisan budaya, warisan heritage kita agar tidak rusak nantinya. Nah, ini tentunya ada nih ya tantangan yang dihadapi tentunya nggih Bapak Ibu untuk terkait implementasi mungkin adanya program-program dari pengembangan, pengelolaan, penetapan ini ya geopark ini sebagai statusnya tuh nasional. Nah, ini apa ini
Bapak Ibu untuk tantangannya. Nah, ini terkait hal ini, terkait implementasinya. Mungkin saya dari Pak Timbul dulu nih mungkin. Bagaimana Pak ini tantangannya Pak? Tantangannya tentunya ini tentang sosialisasi ke masyarakat. Oh ya, oke. Kalau masyarakat harus tahu bahwa ini harus dijaga betul-betul dari sekarang maupun ke depan, karena menyangkut masa depan DIY tentunya, karena ini di DIY toh, masa depan DIY. Nah, terus tentunya kita harus melestarikan, harus menjaga betul-betul, terutama kita semua harus bersinergi di antara masyarakat, pemerintah terkait, dan termasuk akademisi juga. Betul. Itu saling berkaitan, kita bersama-sama bergandeng tangan untuk menjaga kelestarian itu. Dan sebagai upaya, di DPRD sudah melakukan berbagai macam kajian, termasuk kemarin sudah membuat perda tentang geopark ini sudah kita buat, dan tentunya melibatkan berbagai kalangan. Berbagai kalangan kemarin kita undang dari tokoh masyarakat, dari akademisi juga hadir, dari OPD terkait juga hadir untuk menentukan kelestarian geopark itu sendiri. Baik, oke. Baik Pak Timbul, terima kasih Pak. Nah, ini mungkin dari Pak Ghazali nih, adakah tantangan Pak apa nih? Oke, berbicara tantangan ya tadi, perjalanan cukup panjang ya Mbak ya, dan sisi edukasi itu memang selalu menantang. Gini, ada beberapa hal saat kita mencoba untuk memperkenalkan sesuatu yang baru. Maksud saya adalah begini, ada satu lokasi yang selama ini dimanfaatkan untuk sebuah kegiatan yang sudah turun-temurun, kemudian kita datang untuk memberikan added value kepada tempat tersebut. Untuk memberikan atau mengedukasi hal tersebut itu merupakan satu tantangan yang cukup besar. Baik. Ya, sebutlah salah satu geosite kita di Tebing Breksi tahun 2014, 2015, 2016 kita mulai dengan, wah itu mungkin Pak Timbul tahu, Ibu tahu, berjibaku bagaimana caranya meyakinkan masyarakat bahwa kalau ini tetap kita tambang dan kita ambil, 5 tahun lagi entek. Ya gitu. betul, Kan, ya? habis. Tapi kalau kita konservasi, tapi itu kan menjadi sebuah yang ngawang-ngawang bagi masyarakat pada saat itu, ya betul, Mbak? betul, sebuah konsep yang buktinya dia ketok gitu. Betul. Nah itu, tapi istimewanya Jogja, istimewanya DIY adalah semua hal itu bisa diselesaikan dengan ngopi dan wayangan. Wah itu. Sehingga akhirnya saat itu kita bikin wayangan, Mbak. Bikin wayangan, ngumpul sama masyarakat, ngopi bersama. Akhirnya sekarang kita bisa lihat bersama produknya. Harapan kami adalah shifting dari sebuah aktivitas yang secara benefit itu singkat, kita tambahkan added value-nya, kita jadikan warisan dan heritage, sehingga ini sustainability-nya lebih panjang. Itu yang harapan kami, yaitu tantangannya ada di hal seperti itu yang paling besar yang kami rasakan sebelumnya. Mudah-mudahan ke depan kita fokus kepada bagaimana kita overwhelming semua tantangan-tantangan dan akhirnya bisa sama-sama saling menyokong seperti tadi yang disampaikan Pak Timbul sampai tujuannya kerja yang lebih maju. Wah luar biasa ya. Pokoknya semangat gotong royongnya gitu Pak, betul kan? Ke depan bukan cuman Tebing Breksi, akan ada Tebing Breksi yang lain juga. Betul. Baik, wah ini tantangannya luar biasa ini. Baik, dari Ibu Rosdiana mungkin apa ini Bu? Tentu, tapi kami melihat tantangan itu bukan suatu hal yang berat. Itu menjadi yang kemudian dari satu sisi yang lain kita melihat itu sebagai peluang. Tadi disampaikan, sudah banyak disampaikan Pak Ghazali, Pak Timbul, memang betul. Jadi yang pertama tantangan yang kami hadapi di lapangan itu terkait ketika ada suatu lokasi, apalagi sekarang sudah ditetapkan ditetapkan sebagai geopark nasional, yang kemudian di situ kita semua dituntut untuk
pengelolaannya harus seperti apa. Betul. Nah, ini yang kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan di dalam pengelolaan tersebut. Ada pilar tadi sampaikan Mas Ghazali ya, ada pilar konservasinya. Jadi memang itu harus ada dikonservasi. Jangan sampai kemudian aktivitas masyarakat masuk di situ malah justru secara tidak langsung sedikit demi sedikit bisa merusak di situ kan. Betul. Kita tidak boleh melakukan itu. Sehingga ada pilar konservasi, ada edukasi. Edukasi tidak hanya masyarakat sekitar tapi justru yang lain juga harus tahu. Betul. Bahkan ada di salah satu geoset yang kemudian teman-teman akademisi itu pengen menjadikan itu sebagai laboratorium alam. Nah, ya sehingga ketika kemudian itu bisa dilakukan, itu kan menjadi seperti tempat yang of excellent banget gitu untuk kemudian kita banyak belajar di situ selain sebagai tempat wisata. Tempat wisata, wah luar biasa nih ya. Sehingga ini tantangannya banyak sekali Sobat Rembuk. Sehingga bagi Sobat Rembuk Jogja ini yang mungkin tinggal di area geoset ya, ini harus lebih lagi untuk menjaga bumi kita tentunya ya. Tadi sebagai taman, tentunya kalau sebagai taman ini mindsetnya harus dipercantik begitu ya. Betul ya, harus dijaga keberlanjutannya agar lebih lagi. Tentunya ini kita harus memikirkan sustainability-nya tadi ya, agar bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Jangan sampai nih anak cucu kita itu tidak melihat apa sih keistimewaan dari Jogja itu. Karena tadi ketika Pak Timbul bilang adanya tebing breksi yang lainnya. Nah ini mungkin tadi memasukkan unsur wayangan, ngopi bareng seperti itu. Nah mungkin karena culture dari Jogja ini dari segi budayanya itu lebih diunggulkan. Sehingga kita perlu nih bareng-bareng untuk nyekuyung bareng ya, karena culture-nya Jogja itu betul-betul istimewa seperti itu. Sehingga mudah-mudahan peran dari setiap Bapak dan Ibu semua, setiap bidang, setiap masyarakat, dan juga bisa ini ya, tantangan-tantangan yang dihadapi ke depannya bisa lebih clear lagi, bisa lebih enteng tentunya untuk istilahnya mengatasi permasalahan yang ada begitu. Nah, baik bahkan begitu. Tantangan itu jadikan motivasi Ya. dan bila perlu bagaimana kita untuk menjadikan rezeki dari tantangan itu tadi. Jadi sebagai peluang, sebagai peluang untuk meningkatkan perekonomian. Oke, baik. Baik, begitu untuk diskusi pertama kali ini ya. Ini nanti kita lanjut lagi. Baik, terima kasih. Dari ombak selatan yang bergemuruh di pantai Parangtritis, hingga puncak gunung api Purbang Langgeran yang perkasa, Yogyakarta menyimpan kisah jutaan tahun bumi. Menjelajahi gumuk pasir yang unik, menyusuri misteriusnya sungai bawah tanah Gua Pindul, dan menyaksikan keajaiban geologi di tebing breksi. Kini, warisan ini diakui dunia sebagai Geopark Jogja Nasional. Bersiaplah untuk perjalanan menguak pesona dan potensi Geopark Jogja. Di balik keindahan alam yang memukau, ada semangat luar biasa yang berdenyut. Tangan-tangan tulusnya yang merawat setiap sudut, menjaga bumi, melestarikan warisan. Ada denyut ekonomi yang berputar, dari kearifan lokal hingga sentuhan modern. Namun semua ini tak akan terwujud tanpa satu visi yang mempersatukan langkah. Inilah kolaborasi yang mengukir sejarah, sinergi yang tak terbatas berhenti demi Geopark Jogja yang lestari dan mendunia. Oke, baik Sobat Rembuk Jogja, kembali lagi kita. Masih bersama dengan 3 narasumber kita hari ini.
Baik, mungkin di kegiatan kedua ini kita akan lebih banyak berdiskusi nih tentunya dengan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan. Karena mindsetnya kalau ada infrastruktur tuh pasti tidak jauh dari pasti nanti akan ada kerusakan ini seperti itu ya. Tapi nanti kita coba, kita gali dari narasumber kita, apakah infrastruktur ini itu semuanya merusak atau infrastruktur itu justru malah bisa mempertahankan geopark kita gitu. Begitu ya, Sobat Rembuk. Baik, langsung saja kepada Ibu Rosdiana Puji. Baik, ini Bu, bagaimana ini kira-kira strateginya nih Bu yang perlu dilakukan untuk pengembangan dan pengelolaan Geopark Jogja nih? Seperti apa nih Bu? Iya, makasih Mbak Vintia. Jadi saya sampaikan tadi dalam pengelolaan Geopark atau Taman Bumi itu ada beberapa pilar yang harus kita sepakati bersama. Ya. Ada pilar konservasi, ada pilar edukasi, Pak. Kemudian ada pilar pemberdayaan masyarakat. Baik. Kemudian juga di situ harus ada sarprasnya untuk pengelolaannya itu sendiri. Nah, dalam peran tadi kalau disampaikan apakah infrastruktur yang dibangun itu akan merusak, kita melihat dalam satu sisi, misalnya ada satu big geoset yang kemudian kita ingin di situ ada pemberdayaan masyarakatnya, ada circular economy yang dikelola di situ. Kita tidak bisa menampilkan tidak ada pembangunan infrastruktur. Kalau kita memang di situ akan ada tempat wisata misalnya, ya wisatawan kan harus difasilitasi dengan infrastruktur, aksesibilitas. Nah, oleh karena itu kemudian dalam satu geosite itu kita juga dalam hal konservasinya kita menyusun satu delineasi atau batasan daerah penyangga dari geoset tersebut, sehingga pengelolaan yang dilakukan itu ya tidak hanya di geosetnya saja, tapi di daerah-daerah penyangganya itu hal apa sih yang boleh terbangun di situ, kalau aksesibilitas yang harus ada sampai mana sih batasannya. Nah, ini yang kemudian harus kita sepakati bersama. Ini kan kemudian bahwa ya kita sepakat, ini tidak kemudian geopark itu saking pengennya dia tidak dirusak, kemudian dia tidak boleh ada akses di situ, kan nggak bisa begitu. Iya, betul. Konservasi itu dilakukan untuk supaya ini tidak rusak. Tapi tidak hanya berhenti di situ, ada edukasi masyarakat sekitar, sudah harus paham aktivitas apa yang mereka lakukan di daerah-daerah geoset tersebut. Batasannya harus paham. Sehingga kemudian ketika itu sepakat untuk jadikan daerah wisata, ya aksesibilitasnya juga kita harus siapkan untuk wisatawan juga bisa tertarik di situ. Terkait sarpras tidak hanya infrastruktur tadi ya. Ketika kemudian kita ingin mengembangkan satu geoset itu menjadi tempat wisata atau tempat edukasi, laboratorium gitu ya Pak. Laboratorium geoset itu sarpras yang harus didukung apa? Kan tempat wisata itu kalau sekarang terkenal viralnya hidden game gitu kan. Nah, tempat geoset yang tersembunyi tadi harus kita viralkan, tapi kemudian aksesibilitasnya tidak hanya infrastruktur saja yang dibutuhkan, tapi ada informasi yang tersampaikan, ada kemudian ini loh geoset ini harus kita dukung, harus kita jaga bersama. Kemudian kegiatan masyarakat apa yang ada di situ. Nah, informasi-informasi itu harus tersampaikan kepada semua pihak. Nah, ini yang menjadi support. Nah, kebetulan di Catman yang terbaru yang menyatakan Geopark Jogja sudah diakui secara nasional, itu kan ada 20 geosite. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami titik-titik mana yang kemudian kita batasi dulu nih delineasinya masing-masing ini. Kita harus punya batasan dulu. Pembangunan apa yang boleh masuk di situ. Kemudian kegiatan masyarakat itu seperti apa yang boleh ada di situ supaya tadi pilar semuanya, pilar konservasi, pilar edukasi, pemberdayaan masyarakat itu semua bisa
berjalan bareng. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik Ibu. Berarti kan tadi harus ada semacam deliniasi, apa ya, ibaratnya seperti geoset, lalu kekasan di wilayah atau lingkungan sekitarnya. Nah, ini kan tentunya berkaitan dengan masyarakat ya Bu ya. Ini bagaimana tuh Bu untuk sosialisasi ke masyarakat agar mereka tuh tahu bahwa oh wilayahku itu, tempat tinggal saya itu juga termasuk wilayah kawasan konservasi gitu. Nah itu bagaimana Bu untuk yang sejauh ini? Ini yang saat ini kami lakukan Mbak. Sebenarnya deliniasi itu sudah disusun beberapa tahun yang lalu. Tapi saat ini kemudian kita review lagi. Seberapa update-kah deliniasi, karena bagaimanapun kita tidak bisa memungkiri adanya kegiatan masyarakat yang ada di sekitarnya kan, pertumbuhan penduduk dan sebagainya. Kita tidak boleh memungkiri itu, sehingga deliniasi yang sudah kita tetapkan kemarin harus kita review lagi. Nah, ini yang kemudian kita kalau kita hanya mengandalkan dari pemerintah daerah kabupaten, nggak mungkin Mbak, tangan kita nggak sampai. Nah, itulah kemudian kita membuat timeline gitu ya. Ada beberapa BIMTEK yang kita lakukan. Tahun kemarin kita melakukan BIMTEK Pak untuk masyarakat sekitar geoset. Itu juga belum semua geoset tersentuh ya. Baru beberapa karena kembali lagi anggaran Pak. Tapi kebetulan ya ada karena anggaran ini yang kemudian kami baru hanya terbatas. BIMTEK yang kita lakukan kepada masyarakat lokal di sekitar geoset tersebut. Tahun kemarin itu. Tahun ini kita melakukan BIMTEK, sasarannya adalah para guru. Guru ada TK, SD, SMP, SMA. Ini yang kemudian kita BIMTEK, setahun ini ada 3 kali kita melakukan BIMTEK. Kemudian agar mereka ini, kami melihat guru ini punya potensi kepanjangan tangan loh, informasi ke anak didiknya. Selevel apapun, anak TK, SD, semua harus paham bahwa ini loh di DIY itu ada geosat yang harus kita jaga bersama. Sehingga kami baru dua segmen itu yang kita lakukan tahun kemarin. Masyarakat lokal di sekitar geosat, tahun ini guru-guru yang kemudian kita rekrut untuk edukasi, dan kami berharap peran masyarakat dalam menjaga konservasi ini tadi, menjaga geopark ini tadi, peran masyarakat itu kita ajak kita perbanyak peran masyarakat, karena kalau pemerintah yang melakukan nggak akan nyampe namanya, resourcesnya juga nggak ada, sehingga kami melihat ini peran masyarakat harus muncul di situ. Begitu Mbak yang sudah kami lakukan. Baik, wah bagus ini ya Sobat Rembuk Jogja, bahwa guru-guru ini dilibatkan nih ya. Karena apa? Guru itu adalah sosok yang memang tepat untuk masuk di dunia pendidikan, apalagi pendidikan sejak dini seperti itu, sehingga generasi kita itu sudah tahu bahwa untuk menjaga warisan kita itu harus seperti apa gitu. Wah ini idenya luar biasa. Mungkin ada bayangan nggak Bu? Besok mungkin ini kan guru-guru ya. Tadi pertama masyarakat lokal ya, ini lalu guru. Lalu ada lagi nggak Bu? Mungkin siapa nanti yang dilibatkan? Pasti karena ya, kita melihat, kita kembali lagi ujung-ujungnya nanti adalah kita adalah kesejahteraan masyarakat. Sehingga ada UMKM di situ. Nah, target berikutnya kita berharap UMKM yang ingin terlibat dalam pengelolaan geopark itu yang kemudian kita BIMTEK. Oke, baik nih. Mungkin dari Pak Timbul nanti harus ada anggaran nih nanti yang digelontorkan ya. Gitu. Biar nanti BIMTEK-nya semua bisa terbina bersama-sama ini, masyarakat semuanya tuh bisa ikut andil seperti itu ya. Tadi kan terbatas dengan anggaran ya. Gitu. Baik. Nah, ini kira-kira kan tadi ada 20 geoset ya, Bu ya. Dan nanti kalau misalnya antar geoset itu apakah ada yang istilahnya overlap dengan geoset yang satu dengan yang lain, Bu, untuk konservasinya itu bagaimana Bu nanti untuk pengelolaannya? Iya, jadi betul Mbak. Jadi bahkan tidak hanya di dalam DIY saja, sama kita dengan provinsi lain juga ada yang berdekatan, ada yang berkesinambungan, gitu betul. Seperti Gunung Sewu kan sampai sama Jawa Tengah nih. Nah, konservasinya itu ya harus kita bersama-sama. Ada kesepakatan, di situ
master plan lah. Iya, betul. Bahasanya master plan yang kemudian kamu berbuat apa, kamu menjaga apa, kami bisa apa. Nah, ini ada berbagai peran di situ. Oke, nah berarti dalam artian nih tidak hanya pemerintah daerah saja, tetapi mungkin ini kerjasama dengan antar pemerintah yang lain nih ya, gitu. Dan bidang yang lain pula ini harus menyokong. Wah, ini luar biasa ya strategi yang diterapkan. Nah, ini mungkin bagaimana nih Bu, misalnya memastikan infrastruktur yang dibangun itu sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian keberlanjutan geopark tadi, Bu. Jadi misalnya ya tadi kita sudah punya master plan, Mbak. Jadi satu geopark termasuk di dalamnya ketika kita tidak hanya berhenti di geopark nasional. Baik. Geopark Jogja jadi diakui geopark nasional. Kita sebenarnya tinggal satu langkah lagi, Pak, ke UNESCO. Oh iya, UNESCO. Geopark UNESCO. Iya. Nah, ya ini yang kemudian ayo kita bersama-sama. Nah, di dalam penyusunan master plan kami itu langkah ke UNESCO itu akan kita mulai di 2028. Oh, 2028. Nah, tapi kan kita harus dari sekarang nih. Iya, persiapannya dari sekarang. Dari sekarang dan kemudian betul. geopark nasional yang kita dapat baru kemarin itu harus gimana nih supaya kita bisa sampai ke UNESCO. Jadi kemudian di situ kita harus pahami juga bahwa tadi dari aspek-aspek pilar-pilar yang ada tadi kita menyusun program dan kegiatan yang support terhadap aspek-aspek tersebut. Misalnya nih aspek konservasi, program apa ya yang kemudian itu mensupport terhadap itu yang kemudian kita susun. Baik. Wah, luar biasa. Ini Pak Timbul, ini ada pertanyaan nih Pak yang langsung terbersit ini Pak. Bagaimana nih Pak terkait dengan biaya ya ini nanti, karena kan itu ya istilahnya penganggaran ya dari ini lingkupnya nyangkut DIY tadi ya. Ini bagaimana nih Pak? Mungkin bisa dijelaskan nih Pak biar tergelontor tadi untuk BIMTEK tadi Pak. Iya, tentang biaya. Itu tentunya kita akan melihat sisi sisi kemanfaatannya untuk kemanfaatan untuk masyarakat, untuk kelestarian, untuk biar terjaga kelestariannya itu harus kita melihat sisi dari itu. Nanti tentunya tentang biaya, tentang anggaran kami akan support karena saya melihat bahwa ini sangat-sangat penting karena ada hubungan dengan kelanjutan kelestarian. Nah, saya terima kasih sekali sama Ibu tadi tentang guru-guru yang sudah dilibatkan. Nanti kedepannya dengan anggaran yang bisa ditambah, bisa menyasar ke bukan cuma guru, nanti tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama untuk mensosialisasikan bahwa ini termasuk geopark. Itu mensosialisasikan itu sejak dini bagus sekali, sejak dini. Karena ini mudah-mudahan terjaga turun-temurun. Mudah-mudahan terjaga turun-temurun. Nah, terus tentang pembiayaan tentunya bukan cuma dari APBD juga. Nanti kita upayakan dari sumber-sumber lain, tentunya dari DAK, dari investor-investor yang masuk, bisa masuk, yang investor kita bisa support investor dari mana saja. Nanti kita akan sosialisasikan, kita akan semacam sebagai marketing untuk mempromosikan bahwa ini potensi untuk bisa mendapatkan uang yang banyak. Itu dari investor, termasuk tadi pembangunan jalannya, infrastrukturnya itu tadi memang tidak merusak, tidak akan merusak yang sudah ditentukan, geopark yang sudah ditentukan, karena sudah itu
bagian dari penyangga. Ya. Bagian dari penyangga-penyangga, nanti termasuk mungkin bukan cuman infrastrukturnya, nanti pendukung-pendukung lain termasuk semacam villa-villa penginapan di sekitarnya seperti yang ada di Gunung Kidul itu di Ngelanggeran. Ngelanggeran itu kan infrastrukturnya sudah kita buat baik, bagus dari Sleman. Dari Sleman ke Gunung Kidul kita lewatkan aksesnya ke sana, ke Ngelanggeran, Gunung Api Purba. Gunung Api Purba. Tentunya nanti kita akan support kanan kirinya penyangga-penyangganya itu. Bukan cuman dari APBD. Nanti dari DAK, dari investor yang bisa masuk. Baik Pak Timbul, terima kasih sekali. Mungkin ini waktu yang diberikan mungkin akan kita lanjut ya di segmen berikutnya. Baik, terima kasih semuanya. Halo Sobat Rembuk Jogja, kembali lagi. Wah, tadi pembicaraan diskusi kita dengan 3 narasumber tentunya seru sekali ya. Baik, kita lanjut lagi. Kali ini dengan Pusat Studi Geopark dan Geoheritage UPN Veteran Yogyakarta. Ini saya bersama dengan Bapak Muhammad Ghazali Rahman PSD. Oke, saya manggilnya Pak Rahman aja ya mungkin. Apa Pak Ghazali? Oh Mas. Mas Ghazali gitu ya. Baik Mas Ghazali, tadi agak disinggung dikit nih ya oleh Ibu Rosdiana tadi tentang delineasi nih. Mungkin kan kalau dari segi Mas Ghazali mungkin ada pemetaan atau apa gitu ya delineasi. Mungkin bisa di sepil Mas gitu. Baik. Jadi terkait delineasi itu sebagai pertama, Mbak. Jadi pengajuan Geopark atau Taman Bumi Jogja ini sebenarnya di belakangnya itu ada beberapa tahap yang sudah dilakukan. Salah satunya adalah penetapan kawasan cagar alam geologi atau KCAG. Jadi semua site-site itu harus kita KCAG-kan dulu. Untuk di KCAG-kan itu dari Kementerian SDM pasti minta, Badan Geologi Kementerian SDM itu pasti minta seberapa ini area yang mau dikonservasi, justifikasinya apa, kemudian nanti peruntukannya untuk apa. Nah itu yang kami dari UPN itu mendampingi Biro PIWP 2 untuk membuat justifikasi dari beberapa site tersebut dan sudah jadi di KCAG-kan. Sehingga area-area itu kita sebut sebagai zona inti, kemudian ada zona penyangga, kemudian ada zona pengembangan. Masing-masing site nanti juga peruntukannya akan beda-beda. Ada site yang memang diperuntukkan untuk pariwisata, ada site yang memang khusus diuntukkan untuk edukasi atau untuk laboratorium alam. Karena pertama mungkin rentan terhadap kerusakan kalau nanti orang banyak berbondong-bondong ya, ada beberapa site yang seperti itu sifatnya. Jadi nanti menambahkan apa yang tadi disampaikan Ibu, mungkin pasti pengembangan infrastrukturnya di segala tempat itu akan disesuaikan dengan peruntukan masing-masing geosite. Kurang lebih begitu delineasi itu dilakukan. Kira-kira ada overlap tidak antara yang satu dengan yang lainnya tadi? Sementara kalau yang 20 titik yang ada di Jogja itu tidak ada. Aman ya? Semua tidak ada yang overlap. Untuk daerah yang paling luas itu adalah di Mangan, Keliripan, Karangsari yang ada di Kulon Progo. Itu dulu adalah bekas sebuah tambang Mangan. Dari ujung dia nambang, tempat perkantorannya, bekas perkantorannya dulu, sampai di mana dia ngedrop Mangan, kemudian untuk didistribusikan ke seluruh Jogja di stasiun Pakualaman itu semua menjadi satu delineasi pengembangan yang paling besar atau paling luas ada di sana. Jadi bentuknya juga macam-macam, ada yang sempit, ada yang luas, tergantung macam-macamnya. Tergantung geosite-nya ya. Iya betul, tergantung sifat dari geosite-nya. Kira-kira nih ada ketentuan tidak untuk tadi ya? Tadi kan ada wilayah penyangga, wilayah ini itu bufferingnya berapa kilo atau berapa ini dari geoset tadi? Ada nggak klasifikasinya? Kalau untuk ketentuan dalam kuantitas atau dalam metrik itu tidak ditentukan oleh Badan Geologi. Namun kunci yang paling utama yang harus dipegang adalah bagaimana zona penyangga tersebut bisa mendukung fungsi
perlindungan untuk kawasan inti. Itu yang ditekankan oleh Badan Geologi dan Kementerian SDM. Sehingga kita berdiskusinya di situ. Sudah cukup nggak ini untuk melindungi fungsi dari keberlangsungan zona inti gitu. Diskusinya ada di sana. Oke, siap. Wah, luar biasa ya. Ini berarti ya PR pengawasannya juga nantinya. Betul. Oke, ini kira-kira apa nih misalnya terkait kalau di pusat studi kan tidak jauh dari apa ya? Mungkin Tridharma mungkin ya, ada penelitian, pengabdian gitu ya. Baik. Nah, ini kira-kira pusat studi pernah tidak melakukan penelitian nih tentang pelestarian warisan geologi untuk pengembangan kawasan geopark nih? Ini mungkin bridging sambil masuk ke sana. Mbak. Tadi yang disampaikan Ibu bahwa pilar edukasi bagaimana Badan Pengelola Geopark, Biro, dan seluruh stakeholder berusaha untuk bagaimana bisa memasyarakatkan Taman Bumi ini, menyebarkan, kalau kami di Pusat Studi menyebutnya sebagai virus geopark dan geoheritage, gitu. Bagaimana kami menyebarkan itu. Sebenarnya ada misi terselubung, misi terselubung di bawahnya. Tapi ini adalah misi positif. Jadi gini, kita tahulah bagaimana betapa menderitanya kita pada saat gempa 2006, bagaimana menderitanya kita pada saat erupsi 2010. Kita semua saksi mata atas bagaimana tersebut memakan banyak korban. Sehingga kami orang-orang yang berkecimpung atau akademisi yang berkecimpung di dunia kebumian itu sebenarnya sedang berusaha untuk bagaimana meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap mitigasi terhadap bencana. Karena kami tentu saja kita tidak bisa menghindar. Yogyakarta itu kita harus bersahabat aja udah, gitu aja. Mau gimana? Mau disumbar? Nggak bisa. Mau di Pager itu di selatannya nggak bisa. Living harmony ya. Betul itu. Living harmony. Living harmony. Disaster ya. Dari situ kita mencoba masuk bagaimana kita mengemas untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, menyadari bahwa kita itu berada di zona yang memang harus bersahabat sama bencana. Tinggal bagaimana kita punya pemahaman, kita punya kemampuan mawas diri, kita punya kesiagaan terhadap bencana. Tentunya harus dimulai dari kita menyadari dan kita tahu dulu kita hidup di mana. Iya kan ya? Betul. Kita tahu dulu settingnya. Yogyakarta itu Merapi ke Parangtritis, Merapi itu seperti apa aktivitasnya dan lain-lain. Itu yang coba kita tanamkan virus-virus itu, Mbak. Sehingga harapannya di ujungnya itu adalah anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil itu tahu. Nek misalnya Merapi batuk, aku kudu ngopo. Gitu. Nek misalnya ada getar dikit itu aku harus ngapain gitu. Nah, itu yang misi terselubungnya ada di sana. Tujuannya ada di sana, mengangkat bagaimana masyarakat Yogyakarta dari anak kelas 1 SD, anak PAUD sampai mbah-mbah itu paham bagaimana caranya mitigasi atau memahami bagaimana mitigasi bencana. Sudah kita mulai berapa tahun yang lalu ya Bu ya, kita bikin program Gestana, Geosite Tangguh Bencana. Kemudian ada program Destana juga, Desa Tangguh Bencana. Itu sudah kita lakukan bersama Pusat Studi Magister Manajemen Bencana di UPN, kemudian bersama UGM dan beberapa kampus di Yogyakarta. Dan ya mudah-mudahan itu bisa terus berlanjut dan virus-virus ini bisa tersebarkan dengan baik. Lebih baik daripada COVID. Betul. Kurang lebih begitu. Berarti ada kolaborasi antar kampus juga. Betul. Ya, antar perguruan tinggi. Betul. Begitu ya. Betul. Baik, apakah hanya kolaborasinya mungkin hanya di bidang penelitian saja kah? Atau apa ini mungkin, Mas? Sementara ini saya pakai bajunya IAGI, Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Pemda DIY. Jadi IAGI itu kalau di kedokteran ID mungkin ya. Asosiasinya. Asosiasi profesi. Di Jogja kita punya pengurus daerah. Kebetulan saya salah satu pengurus daerah juga di DIY. Di dalamnya itu ada banyak sekali guru-guru saya lah kalau saya sebut ya, profesor-profesor kami di bidang-bidang kebumian yang keahliannya berbeda-beda. Ada yang ahli mitigasi, ada yang ahli vulkanologi, gunung api, ada yang macam-macam, Mbak, macam-macam di dalam sana. Sehingga di dalam sana dari berbagai macam universitas, dari UPN, dari ITNY, ISTA Prin, kemudian dari UGM, itu semuanya berkolaborasi di dalam sana. Dan kita sekarang sedang membantu menyokong untuk 2028. Betul. Kita sama-sama maju ke UNESCO. Kemarin kita bikin rapat bersama itu
Ayo Pak, kita bikin apa untuk menyokong Geopark Jogja? Oke. Bapak yang dari UGM, ayo kita bikin publikasi bersama, kita bikin satu publikasi besar. Oke. Temanya terkait Geopark Yogyakarta, dan itu sedang kami lakukan sekarang. Sehingga saya nggak tahu kenapa kayak pengurusan Geopark ini selama 12-13 tahun saya witnessing, saya ini adalah generasi kedua. Dulu saya cuma ikut sama profesor saya. Sampai sekarang saya ikut untuk ya kayak gini juga. Tapi semangat itu turun-temurun. Entah kenapa saya merasakan bahwa perkembangan Geopark Jogja itu kayak kita datang, kita masuk, ayo melu, ayo gitu. Ayo melu, ayo. Mungkin nanti sama Mbak juga. Ayo melu, ayo. Jadi gampang gitu menyebarkan virusnya itu. Mudah, dan mudah-mudahan itu semua diikat oleh satu motivasi yang sama gitu ya. Satu semangat yang sama, satu motivasi yang sama. Ya lagi-lagi untuk kemajuan. Wah, betul. Ya. Oke, wah luar biasa ini ya. Berarti kolaborasinya ini apalagi dari guru besar, dari akademisi komplit pokoknya ya. Apalagi tadi ya living harmony. Living harmony with disaster ya. Karena di utara ada gunung api. Kita ke selatan laut ya. Dengan tsunami ya kemarin, isu tsunami itu habis gempa Jogja itu ya. Wah, terus pokoknya ini Jogja itu luar biasa komplit ya. Misalnya pokoknya. Gempa ya. Gempa. Ini dia luar biasa pokoknya ya. Kaya. Virusnya sudah masuk. Virusnya sudah masuk ya. Lewat sekolah berwawasan Geopark kita coba mulai programnya juga. Oh, ada berarti ya. Ada. Sekolah berwawasan. Betul Ibu. Kita branding. Kita branding. Di branding. Makanya ketika kita menyusur ke TKIT, itu kan kemarin salah satunya ada TKIT alam kan ada. Betul. Nah kita, wah ini cocok nih untuk kemudian dia punya wawasan terhadap Geopark. Kemarin kita ikutkan TOT itu ada guru-guru di sana. Guru-gurunya. Oh ya. Ada berapa sekolah ini sudah yang mungkin ini? Kalau yang terdaftar selama ini, yang aktif, kita kan bikin percontohan dulu proyeknya di tahun lalu. Kalau untuk level sekolah menengah atas, itu ada SMK 2 Depok, kemudian ada SMA 6 Jogja, kemudian kemarin baru saja The Brito ikut untuk ayo, aku tak melu gitu. Jadi mulai ini nih Mbak, mulai banyak yang berdatangan. Setelah itu nanti ada banyak lagi, ada SMA 1 Kasihan. Kemudian ada di Bantul itu juga ada SMA 1 Bantul juga mulai sudah lumayan mulai mulai kayaknya terbuka. Mulai terbuka betul. Ya. Dan itu dikawinkan dengan program dari saya lupa. Pendidikan pendidikan DIY lah, tentang pendidikan kejogjaan itu loh Mbak. Keistimewaan itu ya. Keistimewaan Jogja ya Pak. Keistimewaan. Nah itu kan sudah ada kurikulumnya tuh di dalam sekolah-sekolah. Nah kemarin kita kolaborasi atau koordinasi juga sama tim dari Disdik, dan ini bisa kita kolaborasikan dan bisa kita kawinkan bahwa nilai-nilai itu kita masukkan ke dalam nilai keistimewaan Yogyakarta. Wah, luar biasa ini. Apalagi Yogyakarta ya Sobat Rembuk Jogja ini itu terkenal dengan pendidikan ya, kota pendidikan. Nah, ini mengundang nih para sekolah-sekolah. Ayo join, ayo. Ya agar program-program kita itu tambah ya, sehingga ini virus-virusnya tadi itu tambah menyebar luas gitu. Nah ini kedua nih, bagaimana ini Mas Ghazali ini untuk pemberdayaan masyarakatnya nih tentunya ya pada kawasan Geopark Jogja ini seperti apa ini? Tentunya kan PR juga ini untuk pemberdayaan tadi ya. Betul pemberdayaan masyarakat nggih. Jadi beberapa pasti salah satu sasarannya adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Kan gitu ya. Kami di akademisi kemarin ya kita juga sudah berprogram untuk beberapa menyokong Geopark Jogja ini. Seperti tadi yang saya sampaikan juga bahwa program pemberdayaan masyarakat ini sudah kita mulai bangun dari program-program pengabdian masyarakat yang diinisiasi oleh kampus. Kita mulai masuk. Baru saja kemarin Badan Pengelola Geopark Jogja sudah berhasil audiensi bersama Pak Rektor di UPN dan mulai memasukkan ide bahwa Pak gimana kalau misalkan besok KKN-nya kita masukkan tematiknya adalah Geopark, kita masuk ke lokasi-lokasi tersebut,
kita mulai membuat program-program kecil-kecilan lah yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Sehingga nanti harapannya itu bisa menjadi sebuah tren. Betul. Bisa diikuti oleh kampus-kampus yang lain. Betul. Bisa kampus-kampus yang lain sangat diundang sekali untuk ikut nyengkuyung tadi itu. Oke. Kalau yang sekarang sudah dilakukan kurang lebih seperti itu. Kita sudah masuk, kita sudah mulai membuat program mengelainkan dengan program mahasiswa untuk pemberdayaan masyarakat dan untuk ya tadi itu untuk pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Betul. Oke, luar biasa ini. Baik. Nah, mungkin kalau tadi kan menyinggung dari pemberdayaan masyarakat juga ini tentunya kan istilahnya kan ada tadi yang dari UMKM dan lain-lain gitu. Itu mungkin bagaimana mungkin saya ke Bu Rosdiana tadi ya yang UMKM tadi loh Bu. Itu gimana nih pemberdayaan masyarakatnya? Tadi kan rencana mau diikutkan ya Bu ya gitu. Itu gimana nih Bu? Tentu saja untuk keterlibatan UMKM itu tidak semua geoset ada. Karena kita harus paham geoset itu ini untuk apa ya ke depannya. Mungkin untuk titik-titik geoset yang punya potensi ke wisata, geowisata dan sebagainya, baru kemudian UMKM kita libatkan di situ. UMKM ini yang kemudian tidak hanya aku buka warung di situ, kan tidak hanya begitu. Dia harus paham ini loh, geoset itu adalah sesuatu yang harus dikelola, yang harus kemudian kita konservasi, sehingga ketika dia mau membuka pun dia paham apa ya yang mau saya jual di situ, apa yang mau saya tampilkan di situ, tidak hanya kemudian Indomie dan sebagainya, tidak sesederhana itu. Mungkin ada apa ya kemudian yang berkaitan dengan geoset tersebut yang kita bisa tampilkan di situ. Ya pemahaman-pemahaman seperti ini yang ingin kita coba sampaikan ke UMKM kita. Gitu. Ya. Tadi UMKM sudah ada, terus dari pendidikan juga sudah ada gitu ya. Oke, mungkin adakah dari lini misalnya pemberdayaan masyarakat yang lain nih Mas Gozali. Artinya kan itu kan dari segi geoset itu kan luas ya. Betul. Nah, itu untuk koordinasinya ataupun istilahnya untuk nyengkuyung bareng-barengnya adakah kayak rembuk masyarakat atau apa seperti itu yang dilakukan? Kalau masing-masing geosite itu dikelola oleh forum geosite tersebut. Jadi di forum geosite tersebut sebenarnya ada beberapa geosite yang memang dikelola oleh Pok Darwis setempat. Ya, forum-forum itu kemudian dibina, kemudian ada pembina dari Badan Pengelola Geopark yang memang menjadi pembina di masing-masing geosite tersebut, sehingga nanti apa yang dibutuhkan masyarakat itu bisa langsung tersampaikan kepada Badan Pengelola Geopark. Kemudian dari Badan Pengelola Geopark bermitra dengan beberapa universitas yang kita sudah punya mitra banyak sekali, apalagi di Jogja itu. Nanti kebutuhan-kebutuhan tersebut dilempar kepada mitra-mitra universitas tersebut. Contoh, geosite ini butuh ini gitu. Siapa yang bisa support gitu? Kita tinggal, UGM maju gitu. VN maju. Baik, berarti secara hierarki ya. Sobat Jogja, mungkin kita akan lanjut lagi nanti. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wajah-wajah yang ceria dan senyum-senyum kebanggaan. Inilah mereka, pemilik dan penjaga warisan agung bumi Yogyakarta. Dari mata mereka, terpancar harapan akan masa depan. Geopark Jogja bukan sekedar rumah bagi mereka, namun sebuah tempat nyawa budaya dan mata pencaharian untuk menyambung kehidupan dan memutar roda ekonomi di komunitas setempat. Untuk mereka, alam adalah sumber kehidupan. Awal dari segala rantai fenomena yang terjadi, di sanalah mereka menautkan setiap nafas dengan hembusan angin dan setiap denyut nadi dengan detak tanah. Dari tetesan embun pagi yang menyuburkan padi di sawah, hingga letupan dahsyat lahar Merapi yang mengajarkan kekuatan dan kehati-hatian. Dan kini, Geopark Jogja tidak hanya sebuah pengakuan, tapi adalah komitmen. Komitmen kita bersama untuk merawat setiap jengkal tanah, setiap cerita batuan, dan setiap hembusan angin. Warisan untuk kini dan generasi yang akan datang.
Mari bersama kita menjaga, merawat, dan bangga akan bumi kita pertiwi. Geopark Jogja, pesona lestari kebanggaan negeri. Oke, Sobat Rembuk Jogja, ya kita hadir lagi masih tetap bersama 3 narasumber dengan diskusi yang tambah seru ini ya. Saya juga tambah bersemangat ini. Baik, ini banyak sekali nih insight ilmu yang didapatkan dari ketiga narasumber kali ini. Ya, tentunya saya juga dapat insight baru dalam Geopark Jogja ini. Nah, kita di segmen ini ya dengan Bapak Timbul Suryanto ini dari anggota DPRD 1 DIY Komisi C ini ya. Baik, Bapak Timbul nih saya mau ada pertanyaan ini terkait mungkin tadi ya agak sepil-sepil dikit nih Pak tentang kan ada Geopark Jogja nih Pak sama Geopark Gunung Sewu. Ini kan berdampingan ya secara Gunung Kidul itu kan bagian dari DIY nih Pak. Ini bagaimana nih Pak ininya? Apa kebijakannya atau seperti apa nih dalam penyelesaian Geopark ini Pak? Gitu, mungkin bisa disepil Pak. Ini bagian dari sendiri-sendiri. Ya. Ada Geopark, ada Geopark Gunung Sewu. Gunung Sewu itu sebetulnya masuk Kars malah sudah masuk kawasan Kars. Oke. Itu karena tidak bisa disamakan karena yang Gunung Sewu itu meliputi 3 provinsi. Meliputi 3 provinsi, diantaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY. Nah, itu sudah ditetapkan sebagai kawasan Kars. Kars ya, betul ya Mas Gozali ya. Kawasan Kars. Walaupun itu sebetulnya agak sedikit menghambat investor yang masuk. Tapi sudah kita tata tentang regulasinya. Regulasinya kita tata dan himbauan kepada investor ini malah. Himbauan kepada investor kalau mau bangun, kalau mau beli tanah di kawasan Kars itu harus berhati-hati. Dan tentunya pastikan dulu, dipastikan dulu ini bisa dibangun apa, ini bisa dibangun apa, ini bisa dibangun apa. Sebelum membeli, kalau sudah terlanjur kebeli, nanti malah rugi. Nah, sebelum membeli harus dipastikan dulu untuk para investor yang mau masuk ke khususnya kawasan Kars Gunung Kidul, itu monggo bekerja sama dengan baik, dan kalau mau beli tanah di Gunung Kidul harus bisa berkomunikasi dengan Dinas Tata Ruang. Tentunya Dinas Tata Ruang di Gunung Kidul biar jelas untuk keperuntukannya. Nah, baik. Ini malah ada himbauan dari himbauan untuk investor ya. Betul, wah ini nyelonong ke sana. Ya. Tapi itu penting karena tidak semua investor itu mengetahui, betul ya? Iya. Begitu. Untuk mengetahuinya gampang sebetulnya. Asal kalau mau bergerak untuk pembangunan, untuk menyatakan saya mau invest di sini, bangun ini, datang dulu aja ke Dinas Tata Ruang. Sudah selesai. Baik, berarti izin dulu ke Dinas Tata Ruang. Bukan izin, Mbak. Atau seperti apa? Datang cari info, memastikan bahwa di situ bisa dipergunakan untuk apa. Iya. Walaupun kawasan Kars kan bisa juga digunakan. Ya, sekarang. Nah ini kadang-kala kan orang langsung izin aja gitu ya. Ternyata mencari informasi terlebih dahulu, begitu ya. Itu langkah yang pertama gitu ya, yang harus dilakukan. Mungkin dari Mas Gozali ada nggak nih yang terkait dengan Geopark Jogja dengan Geopark Gunung Sewu ini, karena kan lokasinya satu batasan administratif ya ini ya, gitu. Itu gimana itu dari bidang studi nih? Jadi Taman Bumi atau Geopark itu sebenarnya adalah sebuah kawasan yang tidak terikat dengan batas administratif.
ya tadi seperti disampaikan Pak Timbul, contohnya adalah Gunung Sewu. Gunung Sewu itu tema yang diangkat atau kekhasan yang diangkat dari Gunung Kidul, Gunung Sewu, Geopark Gunung Sewu itu adalah keistimewaan Kars. Yang mana Kars dengan segala keistimewaannya ada gua tanah, kemudian ada air terjun dan lain-lain, danau sampai dolimnya. Nah itu yang menjadi warna dari Geopark Gunung Sewu, sehingga kan jadi aneh kalau misalkan yang di Geopark cuma Wonogiri sama Pacitan, sedangkan Wonosari juga Kars, akan jadi lucu. Berarti kan Geoparknya setengah aja kan? Iya betul. Kars nggak Kars, kayak AR aja nggak ada ST-nya. Nah itu sehingga batasannya adalah batasan genetik dari Kars tersebut. Nah Jogja ini mengangkat tema Merapi Parangtritis. Sehingga di Badan Geologi dan di Kementerian SDM menetapkan dua ini menjadi dua entitas yang berbeda dengan tema yang berbeda pula. Begitu. Baiklah. Wah, ini ilmu baru kan? Gitu ya. Sobat Jogja mungkin juga ini ya antara dua, walaupun satu provinsi, ternyata kekhasan dari DIY itu luar biasa, sehingga ada dua geopark. Yang satu adalah Geopark Jogja sendiri, yang diangkat ada dari Gunung Api ya, Merapi sampai ke selatan ya, karena memang itu terkenalnya sumbu imajiner ya, betul ya, garis imajiner, betul ya, dari utara ke selatan itu betul-betul garis lurus ya kalau ditarik gitu ya. Lalu ada Gunung Sewu. Wah, ini super kaya Jogja ini ya. Super komplit, benar-benar istimewa. Oke, Pak Timbul nih, mungkin adakah mekanisme nih, Pak? Karena kan sudah ada perda ya kemarin ya, nomor 1 tahun 2025. Ini tentang geopark ya. Ini bagaimana nih mekanisme yang dilakukan agar peraturan daerah tersebut itu bisa secara efektif dan efisien itu bisa diimplementasikan agar sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan ataupun sudah tertulis dalam perda tersebut, Pak? Iya. Gitu. Tentunya harus diimplementasikan